Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin kita, kajian kitab Tauhid, karya Syekh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah materinya akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Jamal bin Masta Hafizahullah Ta'ala. Kajian ini diselenggarakan oleh PT Tim Kugis Studio dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Darussunnah Rangkas Bitung. Tidak lupa kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap tim Khauf TV yang senantiasa bekerja sama dalam menyiarkan kajian kitab Tauhid ini, sehingga dapat disaksikan melalui berbagai channel seperti Instagram, Facebook, dan YouTube Khauf TV. Langsung saja kita bersiap untuk menyimak materi kajian pagi ini dengan tema tinggal dan bekerja di negeri kafir pada pertemuan ke-54. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dimanapun antum berada yang mengikuti kajian rutin kita di hari Kamis pagi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini. Dan beginilah harusnya seorang muslim. Setiap hari harus menambah kafaah ilmiah, menambah ilmu. Ada usaha untuk belajar agama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah tambahan ilmu, memohon ilmu yang bermanfaat setiap pagi, setiap hari. Sebagaimana kita ucapkan di dalam zikir-zikir yang kita ucapkan di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau, aku memohon kepada Engkau. Yang pertama apa yang dipinta? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. 3 hal yang kita minta setiap hari.
Nabi mengajarkan urutan yang pertama yang kita minta adalah ilmu. Ilmu. Baru setelah itu rizki, baru setelah itu amal yang diterima. Menunjukkan bahwasanya ilmu ini lebih utama daripada harta. Ini yang diajarkan kepada kita. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk minta sama Allah, berdoa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Maka usaha kita pun harus demikian. Harus sinkron antara apa yang kita ucapkan dengan usaha kita. Maka setiap hari harus ada kegiatan, aktivitas untuk menambah ilmu. Entah itu menghadiri kajian, atau membaca buku-buku yang bermanfaat, atau mendengarkan rekaman-rekaman kajian. Ini bermanfaat. Beginilah hidup seorang muslim, seorang ahlus sunnah yang mengikuti petunjuk Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oleh karenanya, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu syar'i ini, menuntut ilmu ini, belajar ilmu agama ini adalah amalan yang paling afdal, paling utama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang alim, seorang faqih, seorang ulama besar, pernah mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwasannya menuntut ilmu agama ini adalah amalan yang paling afdol setelah amalan-amalan yang wajib tentunya. Beliau pernah mengatakan, laisa syai'un ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan setelah amalan-amalan yang wajib, setelah sholat yang wajib, puasa yang wajib, setelah amalan-amalan yang difardukan, yang lebih afdal selain belajar agama. Allahu Akbar. Ini kesimpulan dari beliau. Ya, tidak ada amalan yang paling afdal setelah yang wajib selain menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu. Ya, karena tadi Nabi SAW mengajarkan kita untuk minta ilmu yang pertama, kemudian setelah itu minta rizki, setelah itu minta amal yang diterima. Karena ilmu ini akan menjadi pembimbing. Ya akhi kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, ilmu ini akan membimbing kehidupan kita. Ilmu ini akan membimbing kehidupan kita. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing kita mana jalan yang benar dan mana yang jalan yang keliru. Sebagaimana di akhirat, dengan ilmu itulah kita akan dibimbing untuk bisa sampai menapaki jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, Abu Darda, beliau pernah menyatakan beliau lebih senang belajar satu permasalahan ilmu, satu bab tentang ya pembahasan agama daripada ya sholat semalam suntuk. Kata Abu Darda, la an ata'allama mas'alatan atau la an ata'allama baban min abwabil ilm ahabbu ilayya min qiyamil laylah. Ya, aku belajar satu bab, aku belajar mempelajari satu permasalahan di dalam agama ini lebih aku cintai daripada sholat semalam suntuk. Ya, padahal kita tahu keutamaan ya beribadah, menghidupkan malam-malam dengan ya sholat sunnah ini adalah keutamaan yang besar. Akan tapi kata Abu Darda, ya justru aku lebih senang aku membahas, belajar satu bab tentang permasalahan ilmu agama.
Wallahu alam, salah satu alasannya adalah ya, kalau kita hidupkan malam dengan ibadah sholat sunnah, kemudian kita tinggalkan belajar agama, maka manfaatnya, pahalanya hanya untuk kita saja. Pahalanya hanya untuk diri kita saja. Tapi ketika dihidupkan malam ini dengan belajar agama, walaupun satu bab tapi dia sampai faham, kemudian diajarkan kepada orang lain, maka maslahat dan manfaatnya bukan untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk seluruh kaum muslim, untuk kaum muslimin yang lain. Ya, inilah yang membuat para ulama kita menghargai ilmu agama ini. Maka ikhwatal iman azani Allah iyakum dimanapun antum berada, ya, seorang muslim setiap hari harus belajar agama. Ya, ya kalau antum mencari alasan, semua alasan bisa diterima. Semua alasan diterima. Sibuk dagang, sibuk bekerja, ya, ibu-ibu sibuk ngurus anak, sibuk di dapur, sehingga tidak bisa ya ngaji, tidak bisa belajar agama. Itu alasan yang diterima. Tapi alasan-alasan itu semuanya ya tetap saja menjadi penghalang untuk tidak belajar agama. Ya, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak pergi berjihad dan menuntut ilmu adalah jihad. Orang-orang yang tidak bisa berjihad karena alasan-alasan ini, ya Allah cela. Ya, sampai melupakan. Tidak belajar agama. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kepada umat Islam ini, kalau seandainya bapak kalian, ibu kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, ya, kemudian harta benda kalian, perniagaan kalian, bisnis, usaha, pekerjaan, rumah-rumah yang kalian tempati, ini semuanya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Ya, lebih disenangi. Cinta kepada dunia ini tabiat manusia. Selama itu wajar dan tidak melalaikan seorang hamba dari kewajiban-kewajibannya, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, maka ini dibolehkan. Tapi manakala ini semuanya sudah ya lebih dicintai daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, lebih dicintai daripada ya belajar, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah kehancurannya, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah datangkan ya urusannya nanti. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan hidayah orang-orang yang fasik. Dan menuntut ilmu adalah jihad. Maka ikhwatal iman harus disempatkan. Antum yang bekerja, ikhwatal iman, antum yang bekerja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bekerja 5 hari, antum sibuk dengan urusan dunia antum. Ya, ada sarana untuk belajar agama di akhir pekan, antum hadiri. Antum hadiri. Ini saja antum sudah kurang adil kalau hanya mengandalkan belajar agama di kajian saja. Kajiannya akhir pekan kan, Sabtu sama Ahad, Sabtu sama Ahad. Gimana kalau antum dari Senin sampai Jumat kerja, dagang, di akhir pekan
Ada kajian nggak datang pula. Ya ini hati-hati akhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, kita takut dan khawatir hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita kemudian Allah cabut, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, kita mohon kepada Allah untuk menetapkan di atas agama yang hak ini. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, kita melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Aqidatut Tauhid, buah karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala. Dan di pertemuan ini kita masih membahas tentang sikap al-wala wal bara bagi seorang muslim. Sikap ya memberikan cinta dan benci kepada sesama hamba Allah. Dan kita akan masuk ya masih di pertemuan yang lalu juga ya, bagaimana sikap al-bara seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Terhadap orang-orang kafir. Taib, kita lanjutkan sedikit dari apa yang kita tunda di pertemuan yang lalu. Beliau menyebutkan di sini hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Ya. Hukum minta bantuan kepada orang-orang kafir. Secara umum, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Allah tidak melarang ya seorang muslim untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada orang-orang kafir. Secara umum. Ya, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, wahai kaum muslimin, ya, dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Tidak melarang apa? Ang tawarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Taib, bagaimana di dalam beberapa keadaan, beliau sebutkan secara rinci di sini perinciannya dalam bidang bisnis atau pekerjaan. Ya. Ini perinciannya. Secara umum, hukum asalnya bermuamalah dengan orang kafir ini boleh. Ya, karena ini urusan dunia. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan, ikhwatal iman. Ya, manakala seorang muslim menjalin hubungan pekerjaan dengan orang kafir yang membahayakan agamanya. Ya, kita sebutkan contoh di sini. Di dalam urusan bisnis dan pekerjaan, beliau membawakan satu ayat dalam surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya, kata Allah, hai orang-orang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kalian jadikan orang kepercayaanmu, ya, orang-orang yang engkau andalkan, bitona, orang-orang yang kau percayai, ya, min dunikum, dari selain kalian. Apa maksudnya dari selain kalian? Ya, dari selain golongan kaum muslimin. Berarti orang-orang kafir. Ya, dari sini ada hukum yang dikhususkan dari bolehnya bermuamalah tadi adalah menjadikan orang-orang atau teman kepercayaan, ya di sini orang-orang kepercayaan sebagai di dalam urusan pekerjaan. Ya, orang-orang kafir, ya, dijadikan orang-orang kafir ini kepercayaan. La ya'lunakum khabala, kata Allah Azza wa Jalla, mereka terus-menerus tidak pernah berhenti untuk ya mencelakakan kalian. Waddu ma'anittum, ya, mereka akan merasa senang
Ya, apa yang membuat kalian sulit? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Ya, telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang ada di dalam dada mereka, di balik dada mereka ini lebih besar lagi. Ya, kita harus kembali, harus tahu. Ini ada batasannya. Kita tahu hukumnya orang Yahudi, orang Nasrani. Hukum asalnya mereka itu sangat menginginkan kita untuk mengikuti mereka. Dalam Al-Quran Allah kabarkan. Ya. Kata Allah, "Walan tardu 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian kaum muslimin benar-benar mengikuti millah mereka, mengikuti ajaran mereka. Atau minimal muamalah yang akan membahayakan agamanya kaum muslimin. Ini yang dimaksud. Ya, kemudian beliau membawakan ucapan Al-Imam Al-Baghawi. Ya, Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan, janganlah engkau menjadikan orang-orang non-muslim sebagai wali, orang kepercayaan atau orang-orang pilihan. Di dalam pekerjaan biasanya ada orang-orang kepercayaan. Apa disebut apa di dalam perusahaan? Duta. Duta utusan ya. Ya, orang-orang kepercayaan. Ya, baik urusan keuangan. Apalagi kalau orang-orang kepercayaan ini membawahi kaum muslimin. Ya, dan dikhawatirkan akan bisa menjadikan kaum muslimin merasa menjadikan orang kafir yang dijadikan kepercayaan ini merasa tinggi dari kaum muslimin yang ada di bawahnya. Ya. Sebagaimana Allah katakan ya, "Wadda la ya'lunakum khabala." Ya, mereka tidak akan henti-hentinya, tidak segan-segan akan membuat makar, membuat tipu daya untuk mencelakakan kaum muslimin. Ya. Kemudian juga Syekh membawakan perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, yang menyatakan bahwasanya orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani ini banyak diteliti ya ketika menjalin hubungan dengan kaum muslimin, ya mereka memberi kabar ya kepada teman-teman orang-orang kafir mereka tentang kondisi kaum muslimin. Jadi ada beberapa rahasia kaum muslimin yang dibocorkan. Ya. Atau bahkan lebih daripada itu, ketika mereka bergabung dengan kaum muslimin, mereka membawa pengaruh-pengaruh yang buruk. Pengaruh-pengaruh yang buruk. Ada satu contoh, ikhwatal iman, azani Allah iyyakum. Ini disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman ya di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ya. Ketika beliau menjelaskan tentang hukum salat memakai celana. Apa hukumnya salat memakai celana? Ya. Kemudian beliau membawakan fatwa dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala ya, yang berbicara tentang masalah al-bantolun, celana yang sempit ketat ya, membentuk ya lekuk atau membentuk bentuk tubuh ya, membentuk tubuh gitu ya. Kata Syekh Al-Albani, wal bantoluna fihi musibatan. Bantolun, celana yang sempit ini ada dua musibah. Yang pertama tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Yang kedua ya membentuk aurat. Ini bukan menutupi aurat tapi membentuk aurat. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Albani, dahulu kaum muslimin ya tidak mengenal model celana bantolun seperti ini. Ya, tidak mengenal. Yang mereka kenal adalah celana kaum muslimin yang luas dan lebar. Luas dan lebar. Dan ini dulu
pakai di Suriah dan di Lebanon, kata Syekh Al-Albani. Nah, setelah datang para penjajah dari orang-orang kafir ke Suriah dan Lebanon, mereka membawa model celana seperti ini. Model celana seperti ini kemudian dilihatlah oleh kaum muslimin yang jahil, kaum muslimin yang bodoh tentang agama mereka. Kemudian setelah para penjajah ini pun pulang ke negeri mereka, ya, keburukan ini ya pengaruhnya ditinggalkan di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Ya, ikhwatal iman azani Allah iyakum. Inilah pengaruh, ya, pengaruh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Ya, apalagi mereka sudah jelas-jelas ya mengadakan permusuhan, walaupun mungkin di hadapan kita bermuka manis, di hadapan kaum muslimin bermuka manis. Ingat, hukum asalnya mereka walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan, ya, Yahudi dan Nasrani ini tidak akan ridho ya kecuali setelah kaum muslimin mengikuti agama mereka. Ya, oleh karenanya dikatakan kullul adawati qad turja mawaddatuha illa adawata man 'adaka fid din. Setiap permusuhan dapat diharapkan kasih sayangnya. Ya, permusuhan di luar permusuhan agama, kecuali ya orang-orang yang memusuhi kita di dalam urusan agama. Sudah tidak ada lagi kasih sayang. Ya. Oleh karenanya ikhwatul iman azanillahu iyyakum, Syekh menyimpulkan di sini, kesimpulannya tidak boleh mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi kaum muslimin. Atau bahkan yang dapat mengetahui rahasia kaum muslimin. Ya, Allah katakan la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ya, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir, orang selain golongan kalian sebagai ya orang-orang kepercayaan. Kemudian kata Syekh, diperbolehkan memberi upah orang-orang kafir untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menimbulkan kemudorotan, ya, tidak menimbulkan bahaya untuk agama Islam dan kaum muslimin. Boleh, ya, disebutkan sama Syekh di sini, ya, misalnya menjadikan guide, ya, penunjuk jalan, ya, atau pemborong konstruksi bangunan, ya, atau jual beli yang sifatnya murni bisnis, jual beli barang, jual beli jasa, misalnya, gitu, ya, tidak membahayakan, sama-sama dia butuh, kita butuh, dan tidak ada pengaruh dalam urusan agama. Baik, itu yang pertama dalam urusan pekerjaan, ya. Demikian pula dalam urusan perang. Ya, di dalam urusan perang, kendati pun para ulama khilaf tentang masalah ini, namun yang sahih, ya, diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat, minta tolong kepada orang-orang kafir selama dia adalah orang yang dapat dipercaya dalam masalah jihad. Ya, maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan hal-hal yang demikian. Maka harus dilihat. Ikhwatal iman azanillahu iyyakum. Ini semuanya bentuk kenapa? Bentuk sikap kita yang benar. Sikap al-barra, sikap berlepas diri dengan apa yang mereka yakini dan apa yang kita yakini. Ya. Apa yang kita yakini. Maka seorang muslim itu wajib menjaga agamanya agar tidak dirusak oleh orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Taib ikhwatal iman azani Allah iyyakum. Kemudian setelah itu Syekh ingin menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang yang tinggal di negeri orang-orang kafir. Tinggal di negeri orang-orang kafir. Di negeri-negeri Eropa, di Amerika, misalnya di Inggris, di Jepang, ya.
Ini ikhwatul iman, azan ya Allah iyakum. Ya banyak ya. Kaum muslimin, bahkan kaum muslimah. Kaum muslimah dari Indonesia yang menjadi TKW. Ya, bekerja, menetap tinggal di sana. Di Korea, di Jepang, dan tidak syak lagi di sana adalah negeri kafir. Ya. Negeri kafir, tidak tampak syiar-syiar Islam. Ya. Tidak bahkan sebagian benar-benar dilarang. Baik. Kata Syekh baik, coba dibacakan Allah Abu Zafina. Baik. Mengutamakan tinggal dan bekerja di negara kafir. Bekerjanya seorang muslim untuk mengabdi atau melayani orang kafir adalah haram. Karena hal itu berarti penguasaan orang kafir atas orang muslim serta penghinaannya. Adapun pekerjaan seorang muslim kepada orang kafir yang tidak bersifat melayani seperti menjahit atau membangun tembok dan sebagainya dari setiap pekerjaan yang ada dalam tanggungannya, maka hal ini diperbolehkan karena tidak ada unsur penghinaan. Baik. Ikhwatul iman azani Allah iyakum. Ini perlu dibedakan ya. Beliau merinci ini. Ingat, hukum asal bermuamalah dengan orang kafir ini boleh. Tapi dalam beberapa keadaan ada urusan-urusan pekerjaan yang memang satu dengan yang lainnya, atau pihak pertama dengan pihak kedua ini saling menguasai satu dengan yang lainnya. Ya, seperti contoh kecil ya, menjadi pembantu pembantu rumah tangga ya, namanya ya, PRT. Pembantu rumah tangga. Ya, dan inilah kebanyakannya. Ya, kaum muslimah di negeri kita ya, bekerja di negeri kafir, di orang-orang kafir, di Jepang, di Korea, walaupun dengan gaji yang mungkin lebih besar daripada ya harus bekerja di negeri kaum muslimin, namun ini murni adalah pelayanan. Pelayanan yang tentunya seorang majikan ya lebih merasa ada di atas dan bisa menguasai pembantu rumah tangganya ini. Maka kata Syekh, ya, jenis pekerjaan seperti ini, ya, mengabdi, melayani, ini haram. Ini jenisnya saja haram ya. Jelas. Alasannya jelas. Karena orang kafir akan menganggap menguasai ya tadi ya pembantu rumah tangganya yang muslim. Namun di sana ada jenis-jenis pekerjaan yang tidak akan terjadi gitu ya, penguasaan antara pihak satu dengan pihak kedua. Nah, disebutkan di sini contohnya ya. Misalnya menjahit. Ya, kalau menjahit apa yang mau dikuasakan? Tidak. Ya. Ini murni atau misalnya jadi konstruksi bangunan gitu ya. Ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersifat melayani, tidak bersifat melayani ya. Nah, ini ada jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Maka yang saya ingin nasihatkan kepada kaum muslimin ya, ketika hendak misalnya bekerja bersama orang-orang kafir, bertanya kepada ahli ilmu. Ya, Allah perintahkan kita untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada para ulama, pada para ustadz kalau memang kalian tidak tahu. Baik, sekarang bagaimana hijrah ke negeri orang kafir? Berarti tinggal, bukan hanya bekerja, tinggal di sana. Dan tentu kebanyakannya orang yang bekerja kepada orang kafir di negeri orang kafir ya akan menetap dan tinggal di sana. Kata Syekh, Allah mewajibkan hijrah itu dari negara kafir menuju negara Islam. Ya. Dan mengancam siapa saja yang tidak mau berhijrah tanpa ada uzur syar'i. Seorang muslim tinggal misalnya di negeri kafir. Tinggal di negeri kafir. Dalam kondisi itu dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam. Dia nggak bisa sholat berjamaah. Dia tidak bisa
sholat Idul Adha, ya, tidak ada azan dikumandangkan di sana, ya, tidak bisa dia menegakkan pakaian-pakaian atau syiar-syiar Islam yang lainnya. Maka dalam kondisi tersebut wajib bagi dia untuk pindah ke negeri kaum muslimin. Ya, pindah ke negeri kaum muslimin. Ya, kalau demikian, maka Allah mengharamkan seorang muslim, ya, malah justru kebalikannya, hijrah dari negeri muslim, negeri kaum muslimin ke negeri kafir. Bahkan kata Syekh, dia juga mengharamkan seorang muslim bepergian ke negeri kafir. Safar ke negeri kafir. Kalau tidak ada alasan yang syar'i. Tidak ada alasan yang syar'i. Nanti disebutkan nih, ya, alasan-alasannya, syarat-syaratnya. Ya. Jadi hukum asalnya safar atau bepergian ke negeri kafir ini tidak boleh. Ini haram. Kecuali terpenuhi syarat-syarat dan ada alasan yang syar'i. Ya. Baik. Dan dia mampu menunjukkan keislamannya. Dia tidak terganggu gitu ya. Dia bisa menampakkan keislamannya di negeri orang kafir tersebut. Itu pun setelah selesai urusannya, dia harus segera kembali ke negeri kaum muslimin. Subhanallah, ikhwatal iman, azani Allah iyyakum. Ya, pembahasan ini barangkali berat bagi sebagian kaum muslimin. Ya, kok agama Islam kok kayaknya kaku sekali. Tidak. Kita katakan tidak. Ya, ini kaku bagi mereka yang tidak perhatian terhadap urusan agama mereka. Tapi bagi sebagian kaum muslimin yang sudah mulai faham pentingnya menjaga agama mereka, pentingnya menjaga din, kesalehan, ketakwaan mereka. Mereka khawatir ya nikmat hidayah ini ya Allah cabut karena ada usaha-usaha, urusan-urusan dunia yang dia kejar. Maka mereka akan membutuhkan pembahasan-pembahasan seperti ini dan mereka akan mengambil manfaatnya. Ya, maka tidak boleh seorang muslim untuk hijrah dari negeri kaum muslimin ke negeri kafir. Demikian pula orang yang menetap di negeri orang kafir. Ya. Taib. Ikhwatal iman azani Allah iyyakum. Maka orang-orang yang mampu berhijrah menetap di negeri kafir, dia tidak bisa menampakkan keislamannya, dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, dan dia mampu untuk pindah ke negeri kaum muslimin, maka wajib bagi dia untuk pindah. Dan haram baginya untuk tetap tinggal di negeri orang kafir tersebut. Perhatikan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 97. Allah mencela orang-orang yang mampu berhijrah tapi dia nggak mau hijrah. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat ya dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum? Ya, para malaikat bertanya, kalian kenapa? Ya. Para malaikat bertanya gitu ya. Ada apa kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Ya. Mereka mengatakan kami dahulu ketika di bumi, di dunia, kami adalah orang-orang yang lemah. Ya, tidak bisa menampakkan agama kami. Ya, ketika di Mekah kami tidak bisa menampakkan keislaman. Ya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata para malaikat, bukankah bumi Allah ini luas? Ya, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kalian bisa berhijrah, pindah dari tempat-tempat yang kalian tidak bisa menjalankan agama Islam ini dengan baik. Dicela oleh para malaikat. Faulaika ma'wahum jahannam, kata Allah, mereka inilah orang-orang yang tempatnya di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah.
Ya, berarti ada ancaman. Wasa'at masira, dan jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Orang yang tinggal di negeri kafir tidak bisa menampakkan keislaman, tidak bisa belajar agama, tidak bisa menjalankan Islam ini dengan sempurna, ya, maka wajib baginya berhijrah, pindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Ya, apabila dia tetap tinggal di sana sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kondisinya akan seperti ini juga sama. Ditanya oleh malaikat, kenapa kalian nggak bisa menampakkan keislaman? Ya, mereka menjawab, ya, kita tinggal di negeri kafir, tidak diperbolehkan di aturan negara tersebut untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Maka malaikat akan mengatakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas sehingga kalian bisa berhijrah ke tempat yang lain. Ya, maka dari sini ikhwatal iman azanillahu iyyakum, menetap di negeri kafir bagi orang-orang yang tidak bisa menampakkan keislamannya ini tidak diperbolehkan. Taib. Kata Syekh, orang yang tinggal di negeri kafir ini ada dua golongan manusia. Ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama, ini fikihnya ya, ini perinciannya, antum perhatikan tuh kata Syekh. Jika dia berpendapat boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir dan ridho atas mereka, ya, berarti kalau sudah ridho berarti membenarkan apa yang mereka kerjakan, ya, apa yang mereka yakini. Dia tinggal di sana dan dia ridho, dia rela. Ya, perhatikan kaum muslimin. Maka yang seperti ini kata Syekh tidak ragu lagi bahwa dia telah keluar dari agama Islam. Dia telah kafir. Kenapa? Ikhwatal iman, azanillahu iyyakum. Ya. Meragukan kekufuran orang-orang kafir ini termasuk pembatal keislaman. Ya, disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam. Ada kitab Nawaqidul Islam. Kitab judulnya Nawaqidul Islam, isinya pembatal-pembatal keislaman. Jadi kalau seorang sudah masuk Islam, bukan berarti dia terus Islam selamanya kalau tidak dijaga. Ada amalan-amalan atau ucapan-ucapan yang akan membatalkan Islamnya. Artinya dia murtad, keluar dari Islam. Di antaranya adalah orang-orang yang membenarkan ajaran orang kafir atau meragukan kekufuran orang kafir dan tidak mengkafirkan orang kafir. Ya. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, meragukan kekufuran mereka atau membenarkan kekufuran mereka. Apalagi kalau ridho. Ridho atas apa yang mereka yakini dan apa yang mereka kerjakan. Ridho Allah disekutukan. Ridho Allah didustakan. Maka jelas yang seperti ini keluar dari agama Islam. Ya. Taib. Dan sangat mungkin, besar kemungkinannya ini terjadi karena kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir akan bermuamalah dengan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, apabila ada seseorang yang tinggal di negeri kafir, dia tidak membenarkan kekufuran mereka. Dia tidak ragu bahwasanya apa yang mereka yakini adalah batil, apa yang mereka yakini ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Namun karena tamak dan ingin dunia, ingin kesejahteraan yang didapatkan di negeri-negeri kafir. Beda ya kondisinya ya. Kalau yang pertama dia betul-betul membenarkan, bahkan ridho dengan apa yang diyakini oleh orang-orang kafir. Yang kedua, keadaan yang kedua dia tidak ridho. Berarti keadaannya lebih rendah di bawah yang pertama. Dia tidak ridho. Dia juga meyakini kekufuran orang kafir. Namun dia menginginkan
kehidupan dunia yang sejahtera di negeri orang-orang kafir, ya, dalam keadaan dia membenci agama orang-orang kafir tersebut dan dia mau menjaga agamanya. Maka yang seperti ini hukumnya haram, tetap haram. Apa bedanya? Kalau yang pertama, ya, konsekuensinya dia murtad, keluar dari agama Islam, Islamnya batal. Kalau yang kedua hanya haram saja, dia berdosa tapi tidak sampai kafir. Namun itu pun sebuah perbuatan dosa. Hidupnya dikhawatirkan berakhir dengan su'ul khatimah. Ya. Ya, karena lama kelamaan ikhwatal iman orang tinggal di negeri kafir, dia bermuamalah, berkomunikasi dengan orang kafir, bagaimana gayanya mereka, lama kelamaan menular. Akhlak orang-orang kafir akan ditiru sedikit demi sedikit. Karena kalau tidak, ya dia akan dianggap aneh, nggak biasa nggak biasa dilihat oleh budaya-budaya mereka, dan ini mengkhawatirkan. Ya, maka dua kondisi ini berbeda. Kondisi yang pertama adalah orang-orang yang ridho terhadap kekufuran mereka dan tinggal di sana, ini kafir, ya, memberikan konsekuensi dia keluar dari agama Islam. Yang kedua, orang-orang yang tetap tinggal di sana dan tidak membenarkan keyakinan mereka, namun mereka ingin harta, ingin kekuasaan, ingin dunia, maka ini pun tetap diharamkan. Taib. Adapun orang yang tinggal di negeri kafir, adapun orang-orang yang diperbolehkan tinggal di negeri kafir harus memenuhi beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh syarat-syaratnya. Ya. Taib. Apa syaratnya? Seseorang yang boleh tinggal di negeri kafir, yang pertama, syarat yang pertama, seorang muslim dikatakan baru boleh tinggal di negeri kafir, kata Syekh, agamanya harus aman dengan ilmu, iman, dan memiliki tekad yang kuat, serta menyimpan permusuhan dan kebencian kepada orang kafir. Ya, saya ulangi. Syarat pertama, boleh seorang muslim tinggal di negeri kafir dengan syarat yang pertama, agamanya harus kuat. Kuat dengan ilmu, kuat dengan kesolehan. Ya, karena ada orang yang sudah berilmu tapi nggak soleh, nggak takut sama Allah, ilmunya dilanggar. Ada. Ada juga orang yang soleh, takut kepada Allah, menjaga agamanya, tapi kurang ilmu. Nah, itu dua syarat yang harus dipenuhi. Kemudian, ya, di dalam hatinya tetap menyimpan permusuhan. Tetap menyimpan permusuhan dan kebencian kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka adalah musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Coba bisa dibayangkan, sulit sekali kan? Tinggal bersama masyarakat yang dia harus membenci, ya, di dalam hatinya tetangganya, masyarakatnya. Ya, bukan membenci karena sesama manusia hamba Allah, tidak. Membenci karena apa yang mereka yakini di dalam hatinya berupa kekufuran. Tapi yang kedua, kata Syekh, ia dapat menampakkan agamanya dan melakukan syiar-syiar Islam. Ya, karena ada di beberapa kota di negeri kafir yang memang di sana ada masjid, didirikan sholat 5 waktu, didirikan sholat Jumat, didirikan sholat Idul Fitri, Idul Adha, syiar-syiar Islam bisa ditegakkan. Ya, cuma minoritas. Ya, dalam keadaan seperti ini, maka dia tinggal di kota tersebut yang ditegakkan syiar-syiar Islam, maka boleh. Ya, maka syaratnya, ya, kita ulang syaratnya, yang pertama harus baik agama dan kesolehannya. Ya, agama dan kesolehannya. Dia memiliki ilmu yang benar tentang tauhid, tentang akidah. Kemudian yang kedua, memiliki kesolehan. Dia adalah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dua syarat ini harus disyaratkan? Yang pertama, syarat ilmu agar dia bisa menangkal syubhat-syubhatnya orang kafir.
syubhat dalam pemikiran. Ya, dengan ilmu. Dia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu. Yang kedua, kesolehan. Adapun kesolehan yang dimiliki seorang muslim yang tinggal di negeri kafir, ini akan menangkal syahwat yang ditawarkan di negeri-negeri kafir. Ya, di negeri-negeri kafir syahwat terbuka. Ya, wanita-wanita ya kafir di sana membuka auratnya. Apalagi kalau kaum muslimin minoritas. Ya, sangat rawan sekali seseorang akan ya terjerumus ke dalam syubhat atau ke dalam syahwat tersebut. Yang kedua syaratnya adalah dia mampu menampakkan syiar-syiar Islam. Taib. Kemudian ayuhal ikhwah azakumullah, ya, ini di sini Syekh juga menyebutkan ya bahwasanya orang-orang yang boleh tinggal di negeri kafir ini ada beberapa macam tujuannya. Untuk apa? Ya. Yang pertama kita sebutkan ya secara singkat ya. Yang pertama tujuannya adalah untuk berdakwah. Tujuannya untuk berdakwah dan memotivasi kaum muslimin yang ada di sana. Ya, hal ini merupakan salah satu bentuk jihad. Ya, pergi ke negeri kafir untuk mendakwahi kaum muslimin dan mendakwahi orang-orang kafir misalnya yang ada di sana. Memberikan motivasi kepada kaum muslimin, memberikan motivasi kepada orang-orang kafir untuk bisa memeluk agama Islam. Namun syaratnya dakwahnya tersebut betul-betul bukan spekulasi, tapi betul-betul sudah diatur dan kemungkinan besarnya akan terjadi dan tidak ada penghalang-penghalang yang menghalanginya. Kemudian yang kedua, orang yang tinggal di sana adalah tujuannya untuk mempelajari keadaan orang-orang kafir, ya, dan mempelajari kerusakan akidah yang ada pada mereka, ya, kerusakan akidah, kerusakan akhlak, ya, agar nanti setelah pulang ke negeri kaum muslimin, ya, untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin. Nah, untuk diperingatkan, gitu ya. Maka ini juga termasuk jihad, termasuk jihad. Namun tentu ini dilakukan dengan kedua syarat di atas yang telah disebutkan, ya, memiliki agama yang baik, memiliki kesolehan yang baik, dan mampu menampakkan syiar-syiar Islam. Yang ketiga, ya, ada orang-orang yang kaum muslimin tinggal di negeri kafir karena ada hajat dari kenegaraan, ya, ada menjadi duta kenegaraan, gitu ya, utusan kenegaraan untuk mengatur hubungan dengan orang-orang kafir, ya, mengatur hubungan dengan orang-orang kafir, ya, misalnya ada tugas dari negara untuk menjalin hubungan di sana, tapi ya itu pun tetap harus menjaga agamanya. Taib. Kemudian yang keempat, di antara tujuan ya kaum muslimin yang tinggal atau menetap di negeri kafir, ya, untuk keperluan berbisnis, berdagang, atau juga berobat, maka yang seperti ini diperbolehkan. Namun ya sesuai dengan kebutuhannya saja. Setelah dia selesai dengan hajatnya, segera dia kembali, segera dia pulang ke negeri kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman azani Allah iyyakum, tinggal di negeri kafir untuk belajar. Ya. Bagaimana kaum muslimin yang tinggal di negeri kafir untuk melanjutkan kuliah misalnya, ya, S2 di sana, S3 di sana. Kata beliau, perhatikan, hal ini berbahaya. Hal ini berbahaya karena pelajar akan merasa derajatnya lebih rendah yang terkadang muncul karena pengagungannya terhadap orang-orang kafir dan penerimaan terhadap pendapat-pendapat mereka. Ya, seorang mahasiswa tentunya akan
lebih menghormati dosennya, ya, apalagi dosennya ya memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang-bidang tertentu yang lebih tinggi gitu ya, maka akan tumbuh nanti kecintaan sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Taib, ia akan merasa membutuhkan mereka, ya, membutuhkan orang-orang kafir. Terlebih kepada pengajarnya sehingga ia bermudahana dalam kesesatan dan penyimpangan. Bermudahana ini ya berdusta gitu ya. Taib. Ya, inilah kondisinya. Ini tidak boleh dilakukan. Karena harusnya kaum muslimin memberikan al-barra, berlepas diri dari orang-orang kafir. Dari orang-orang kafir. Namun kalau memang itu harus dilakukan, misalnya kaum muslimin, ya, di negeri kaum muslimin tidak ada apa contohnya ya, fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran tertentu ini hanya bisa dipelajari di negeri kafir. Ya, yang jika tidak dipelajari maka manfaatnya tidak akan bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Bagaimana yang seperti ini? Ya, hal ini boleh dilakukan namun dengan beberapa syarat. Ada syaratnya lagi. Apa yang pertama? Ya, pertama harus matang akalnya. Ya, matang akalnya ini maksudnya kuat agamanya sehingga bisa membedakan mana penyimpangan dan mana yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Ya, berarti dia harus memiliki agama yang kuat tadi. Yang kedua harus memiliki ilmu tentang syariat sehingga ia dapat membedakan antara yang hak dan batil. Ya. Syarat yang kedua dia punya ilmu agama. Yang ketiga memiliki agama yang dapat melindunginya dari kekufuran dan kefasikan, memiliki kesolehan. Ya, agar terlindung dari syahwat. Ya, dari aurat-aurat yang terbuka sehingga ya subhanallah. Ya, inilah keadaannya. Dan yang berikutnya, syarat yang berikutnya ada keperluan terhadap ilmu yang dia cari sehingga ada manfaat bagi kaum muslimin ketika dia mempelajari dan kembali kepada ke negeri kaum muslimin. Ikhwatal iman, kalau kita lihat syarat-syarat ini, ya, syarat-syarat ini begitu ketat, menunjukkan agama Islam menaruh perhatian terhadap masalah al-wala wal bara, terhadap orang-orang kafir. Karena ini urusan akidah. Ya, urusan akidah, menjaga agama. Bagi seorang muslim ini nomor pertama. Jangan sampai, ya. Dan inilah keadaannya, Pak. Ya, Bu, ma'asyiral muslimin. Ya, anak-anak kaum muslimin, ya, anak-anak kaum muslimin atau istri-istri kaum muslimin yang jadi TKW di luar negeri, pulang ke kampungnya. Subhanallah. Kita bisa melihat. Pulang ke negerinya. Ya, jauh 180 derajat berubah drastis. Ketika dia sebelum pergi menjadi TKW dengan ya setelah pulang kembali. Mungkin waktu ya pergi masih pakai kerudung, masih malu-malu. Tapi setelah pulang dari TKW dari luar negeri, ya, tinggal di sana, apa yang terjadi? Wah, subhanallah. Gayanya sudah berbeda. Rambutnya sudah dicet, ya. Sudah berwarna-warni, pakaiannya sudah sama. Gaya bicaranya menunjukkan tinggalnya seorang muslim di negeri orang-orang kafir, ya, ini akan terpengaruh dengan akhlak sedikit demi sedikit, dengan kebiasaan, dengan kebudayaan, bahkan dengan akidahnya wal'iyadzubillah. Makanya disebutkan syarat-syarat yang ketat. Manakala terpenuhi syarat-syarat tersebut, silahkan. Ya, silahkan. Ya, kemudian yang terakhir kita sebutkan, ya. Yang terakhir, orang yang tinggal di negeri orang-orang kafir adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu berhijrah. Orang-orang yang lemah dari kalangan wanita, ya, atau orang-orang yang sudah tua, laki-laki, wanita yang sudah tua, anak-anak, tidak mampu keluar dari negeri orang kafir, maka Allah Azza wa Jalla mengecualikan, dan Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ya. Ya, lanjut ayat tadi,
para malaikat mencela orang-orang yang tidak mau hijrah dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin, kecuali orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah dari kalangan wanita, laki-laki, anak-anak kecil, ya, yang mereka tidak mampu, tidak memiliki daya dan upaya untuk mengetahui jalan atau tidak memiliki kekuatan untuk berhijrah, ya, untuk berhijrah. Yang seperti ini, ya, Allah akan menilai sesuai dengan niatnya nanti. Ini sesuai dengan niatnya, ya. Kemudian kata Syekh, adapun yang mengutamakan bekerja kepada orang-orang kafir dan menetap bersama mereka di negeri orang-orang kafir, ya, daripada ya beriqamah ini tetap tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Dan ia memandang kebolehannya wala, ya, memandang bolehnya bersikap loyalitas kepada orang-orang kafir dan ridho terhadap agama mereka, maka tidak syak, tidak ragu lagi, yang seperti ini adalah ya kekufuran dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Namun kembali, ya, beliau ingatkan, ya, apabila dia menetap di negeri kafir tapi tidak meyakini kebenaran agama yang mereka yakini, ya, dengan bentuk kekufuran dan kesyirikannya, namun dia menginginkan dunia, menginginkan kesejahteraan tinggal di sana, ya, dengan fasilitas-fasilitas dunia, dengan tetap, ya, benci terhadap agama mereka, menaruh permusuhan kepada mereka, yang seperti ini saja tetap dihukumi haram. Ini diharamkan di dalam agama Islam. Kenapa? Min bab syaddid dzari'ah, ya, menutup pintu celah. Dikhawatirkan membawa, ya, pengaruh buruk terhadap agama dirinya, terhadap dirinya. Akhlak-akhlak yang buruk, akhlak orang kafir nanti ditiru, ya, agamanya nanti ditiru, kebiasaan-kebiasaan mereka ditiru, sehingga lama kelamaan mulai luntur prinsipnya dan mereka pun akhirnya ridho dengan agama orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah. Barangkali itu yang bisa disampaikan, ya. Ini insyaallah ini tentu pembahasan yang bermanfaat ini, ikhwatal iman azan ya Allah iyyakum. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum muslimah, ya, biasanya yang tinggal di kampung-kampung, ya, setelah lulus sekolah mau kemana, ya, akhirnya dikirimkanlah anak-anak kaum muslimin untuk bekerja di luar negeri, dan orang tuanya bangga karena kebodohan, kejahilan, karena kebodohan dan tidak begitu peduli dengan urusan agama. Yang penting dapat duit banyak, pulang, ya, kirim setiap bulan kepada orang tuanya. Wal'iyadzubillah. Ikhwatal iman, harusnya seorang muslim, ya, lebih bisa menerima urusan dunia ini, ya, dan tetap tinggal di negeri kaum muslimin, karena itu akan menyelamatkan agamanya di dunia dan di akhirat. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada pertanyaan? Kita kembalikan kepada al-akh Abu Zafina. Falyatafaddal. Baik. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Kita masuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat via Zoom maupun via channel Khauf TV. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita safar ke tempat-tempat peribadahan orang kafir seperti candi, vihara, dan yang semisalnya, meskipun tempat tersebut berada di negeri kita sendiri? Jazakallah khair. Baik, ikhwatal iman azzani Allah iyyakum. Apa tujuannya? Wisata. Hanya sekedar wisata, ikhwatal iman. Ya. Wisata ke tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat kesyirikan. Ya, bagaimana sikap seorang muslim? Kita bisa melihat apakah ini seorang muslim yang betul-betul menjaga agamanya atau tidak.
Di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan satu bab. La yuzbahu lillah fi makanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih hewan sesembelihan yang dilakukan karena Allah. Ini untuk Allah loh. Karena Allah. Sesembelihan, menyembelih untuk Allah. Tapi dilakukan di tempat yang biasa dijadikan sesembelihan. Untuk selain Allah. Yang seperti ini saja tidak boleh. Ya. Yang seperti ini saja tidak diperbolehkan. Padahal ini untuk dilakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah alam, saya menganggap ini tidak siogianya terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, apalagi dijadikan tempat wisata. Ini hanya akan menjadikan tempat tersebut semakin memiliki daya tarik di tengah masyarakat, bahkan semakin dikunjungi, ya, bukannya semakin hilang kekufuran dan kesyirikan, malah justru semakin bertahan. Ya, hendaknya kaum muslimin betul-betul ikhwatal iman azani Allah iyyakum, agama kita ini harus nomor pertama yang harus kita selamatkan daripada yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita bekerja di luar negeri dan negeri itu memang mayoritas kafir? Dengan niat bekerja itu saya ingin membangun masjid di kampung halaman saya. Sebab saya berpikir jika tidak bekerja di luar negeri, cita-cita saya membangun masjid sepertinya akan lebih sulit sebab upah yang minim di kampung saya. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya lebih semangat mencari rezeki yang berkah untuk membangun masjid. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita semangat untuk mengamalkannya. Ya. Yang jadi pembahasan bukan masalah hasil dari pekerjaan ini digunakan untuk apa. Yang jadi pembahasan adalah prosesnya. Antum tinggal di negeri kafir, bekerja di sana, hasilnya untuk ini, untuk itu tidak ada hubungan. Apalagi untuk membangun masjid, membangun masjid, kalau antum mampu, ini adalah keutamaan untuk antum. Tapi kalau antum tidak mampu, itu pun tidak berdosa. Daripada antum harus mencampakkan dirinya kepada yang haram, kemudian dijadikan alasan untuk untuk membangun masjid, maka ini tidak dibenarkan. Sama saja. Apakah dia untuk membangun masjid, apakah dia untuk yang lainnya? Apalagi hukum membangun masjid juga bukan sesuatu yang diwajibkan kepada antum. Dan alhamdulillah, untuk pembangunan masjid ini juga bisa ditempuh dengan sarana-sarana yang lain. Misalnya ajukan kepada orang-orang yang memang memiliki harta yang berlebih. Walillahil hamd, para masyayikh dari misalnya dari Saudi, dari negeri-negeri Islam, ini juga mendukung sangat mendukung untuk pembangunan masjid. Tinggal dicari saja info-info tersebut. Bahkan sebagian teman-teman kita malah justru bingung ketika ada masyayikh yang ingin bangun masjid sebagai bentuk dukungan seperti ini. Mau kemana dibangunkan masjid tersebut? Sebetulnya ada proyek pembangunan masjid. Maka hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Tetap yang dinilai bukan hasilnya, tapi justru prosesnya. Antum mencampakkan diri antum kepada yang haram, dengan alasan ingin mengejar sebuah keutamaan yang padahal itu tidak diwajibkan kepada antum. Apa hukumnya membangun masjid bagi antum? Pada saat itu tidak ada kewajiban untuk antum membangun masjid. Tapi bukan berarti pembangunan masjid ini ditempuh dengan sesuatu yang haram. Ini jadi antum seperti lilin. Apa lilin? Menerangi
ya sekitarnya, tapi ya menghabiskan badannya sendiri. Ya, maka yang harus dilakukan ya bertakwa ya kepada Allah ya akhi. Ya, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum yang lebih tahu ya kondisi antum tinggal dan bekerja di negeri-negeri kafir tersebut, apakah memenuhi syarat-syarat ini. Kalau antum adalah orang yang berilmu, antum adalah orang yang takut kepada Allah sehingga bisa menjaga dari fitnah, syubhat dan syahwat di sana, ya. Kemudian antum adalah orang-orang yang bisa menampakkan syiar-syiar Islam di sana. Kemudian syarat-syarat yang lain yang tadi disebutkan, maka tafadhol. Ya, maka tafadhol. Itu yang jadi pembahasan kita. Adapun hasilnya mau antum jadikan bangunkan masjid atau tidak, itu hal yang berbeda. Hadza wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik, terakhir ya. Lagi ya. Ya. Izin bertanya Ustaz. Saya sebagai atasan di kantor dan bawahan saya adalah non-muslim. Suatu hari keluarga bawahan saya yang non-muslim juga meninggal dunia. Saya sebagai atasan mengunjungi kediamannya sebagai bentuk belasungkawa. Bagaimana hukumnya? Apakah saya berdosa karena telah turut berduka cita atas meninggalnya keluarga bawahan saya yang non-muslim? Iya. Yang perlu antum lakukan harusnya ketika keluarganya sakit, antum kunjungi dan dakwahkan, ya, ajak masuk Islam di hari-hari terakhirnya, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nggak perlu pedulikan orang lain, apalagi antum atasan, ya. Barangkali mungkin di akhir hayatnya dia mau mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ada seorang Yahudi, ya, yang berkhidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kemudian dia sakit. Nabi SAW mengunjunginya. Nabi SAW mengunjunginya, kemudian Nabi SAW mengajaknya masuk Islam. Namun ya orang ini menoleh kepada bapaknya, kata bapaknya, ati' Abul Qasim. Ya, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim ini Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya. Kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Padahal orang ini belum pernah melakukan ya amal soleh, ya, baru mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, kemudian dia meninggal. Ya, kemudian dia meninggal. Nah, maka ini yang bermanfaat tentunya, ikhwatal iman, azzanillahu wa iyyakum. Ya. Ini yang bermanfaat. Adapun berbelasungkawa, kemudian ya merasa bersedih dengan kematian orang kafir, maka ini tidak dibenarkan, ya. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Kenapa musuh Allah? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka apa yang membuat kita berbelasungkawa, berduka atas meninggalnya musuh Allah? Apa yang akan kita berikan jawaban di hadapan Allah kelak ketika Allah tanyakan kita, apa alasanmu berduka atas kematian orang yang melakukan kesyirikan? Dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah saja tidak mau mengampunkan dosa syirik, manakala ada seseorang yang meninggal membawa dosa syirik. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang musyrik. Ya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan kajian kita, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.